Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi bersama gue di Bocah Ciputat. Kita bakal lanjutin latihan UTBK 2021. Kali ini gue bakal ngambil dari soal TKPA tahun 2016 dari kode 330 dan 333. Dan untuk materi kali ini kita bakal berfokus pada tipe soal yang berbentuk nalar logika. Jadi soal ini sebenarnya bukan matematika, bukan juga konsep-konsep seperti sains, fisika, kimia, biologi, dan bukan juga rumus-rumus ya. Tapi ini lebih kepada soal penalaran kita terhadap sebuah kasus yang disediakan. Di sini soalnya biasanya panjang, namun sebenarnya penyelesaiannya tidak sesulit itu. Salah satu kunci utama mengerjakan soal seperti ini ialah dengan menuliskannya dan menggambarkannya jika teman-teman lebih terbayang jika digambarkan. Nah, kita langsung aja ke soal pertama. Ini contoh soal pertama ya. Ini diambil dari TKPA. 5 orang pelari bernama K, L, M, N, dan O mengikuti perlombaan lari cepat. L mendahului K. Nah, kita di sini gambarin dulu nih. Poin 1. Bahwa si L itu lari mendahului K. Oke. Pernyataan selanjutnya, N didahului oleh O. Oke. Berarti N itu lebih lambat dibanding O, atau O mendahului N. Berarti ini ada si O mendahului si L. Mendahului N, sorry. Nah, selanjutnya dikasih tahu lagi, M berada di depan O. Berarti M itu ada di depan O nih. M berada di depan O. Dan K mendahului M. K mendahului M. Nah, kalau kita lihat, L itu mendahului K kan? Pertanyaannya adalah, pelari pertama yang masuk garis finish adalah? Sebenarnya jawabannya ini nggak ada teman-teman, karena pertandingannya masih berlangsung. Tapi kalau ditanya siapa pelari paling duluan yang ada di depan, itu ketahuan, itu bisa ada jawabannya, yaitu si L. Ini ngeliat dari pernyataan yang ini. Oke, sebenarnya cukup simple kalau teman-teman ngegambarin, atau sebenarnya kalau nggak gambar nggak apa-apa, bisa dituliskan setidaknya, jadi teman-teman bisa tahu. Oke, kita ke soal selanjutnya teman-teman. Soal selanjutnya ini masih sama. Ini terkait soal cerita dengan penalaran logika kita untuk menyelesaikannya. Kita baca bareng-bareng ya. Ibu guru membagikan buku komik untuk 5 siswa berprestasi sesuai dengan komik favorit mereka. Hanya tersedia 1 komik untuk setiap jenis anim. Jadi 1 komik untuk satu anim. Berikutlah jenis buku favorit tiap siswa. Tita menyukai One Piece dan Naruto. Sinta menyukai buku Dragon Ball, Naruto, dan AOT. Reni menyukai komik Naruto saja. Kila menyukai Naruto dan AOT. Putri menyukai komik Dragon Ball, Naruto, AOT, dan Avatar. Buku yang harus diberikan kepada Tita adalah... Nah, ini sebenarnya soalnya hasil sedikit adaptasi dari soal TKPA tahun 2016. Tapi inti maksud soalnya sama, hanya ceritanya saja yang diubah. Nah, di sini kita bikin yang namanya table banyak. Ini sebenarnya buat ngebantu kita mengerjakan soalnya saja. Nanti pun dengan adanya table ini dijamin bisa ngebantu teman-teman nih. Pertama kita tulis dulu nama orang-orangnya. Jadi di sini satu orang tuh bakal dapat 1 komik sesuai dengan favoritnya. Dan setiap anak hanya dapat 1 jenis komik dengan anim tertentu. Jadi Tita dan Sinta nggak mungkin dapat 1 komik yang dari anime yang sama. Misal Tita sama Sinta sama-sama dapat One Piece gitu. Atau Sinta dan Reni sama-sama dapat Naruto, itu nggak bisa. Jadi kita harus mencari pembagian yang adil. Setiap orang dapat dan setiap orang suka dan favorit dengan buku tersebut. Nah, caranya pakai table dulu. Kita tulis dulu nama orang-orangnya. Misal tadi ada Tita.
terus ada Sinta, terus ada Reni, ada Kila, dan ada Putri. Komiknya ada apa aja? Jenis komik animenya ada dari anime One Piece, Naruto, Dragon Ball, AOT itu maksudnya Attack on Titan, dan Avatar. Avatar bukan anime sih, ya kartun ya. Oke, sekarang kita coba baca lagi soalnya. Tita menyukai One Piece dan Naruto. Kita centang One Piece dan Naruto. Sinta menyukai buku Dragon Ball, Naruto, dan AOT. Reni menyukai komik Naruto saja. Reni cuma suka Naruto. Kila menyukai Naruto dan AOT. Dan Putri menyukai komik Dragon Ball, Naruto, AOT, dan Avatar. Wah, baik banget nih Putri nih. Berarti dia dikasih komik apa aja sebenarnya senang. Pertanyaannya adalah, buku yang harus diberikan kepada Tita adalah, nah, Tita dapat apa? Sebenarnya di sini kalau kita lihat teman-teman, Tita tuh pasti dapat di antara dua ini, One Piece atau Naruto. Tapi yang mana? Nah, ini kita harus cek. Coba kita lihat dari semua jawaban yang mungkin. Artinya setiap orang dapat satu komik dan sesuai dengan favorit mereka. Kita mulai dari Reni. Kenapa? Karena Reni cuma suka satu jenis anime, yaitu Naruto. Sehingga dia paling mungkin dikasih komik Naruto. Berarti Reni dikasih komik Naruto. Selanjutnya, kita lihat siapa lagi. Coba kita sekarang lihat Kila. Lihat Kila. Kila tuh suka Naruto dan AOT. Tapi karena Naruto udah diambil sama Reni, berarti Kila cuma bisa dapat AOT. Dan dia suka dengan AOT. Berarti Kila bisa kita kasih buku AOT tadi. Kila AOT. Selanjutnya siapa? Oh, selanjutnya Sinta misal. Sinta itu suka Naruto, Dragon Ball, AOT. Naruto udah kita kasih ke Reni. Berarti nggak bisa. AOT udah kita kasih ke Kila. Berarti nggak bisa. Untungnya dia suka Dragon Ball nih. Kita bisa kasih Dragon Ball. Nah, kita lihat ke Putri sekarang. Putri itu suka banyak nih, ada 4. Tapi kita cek. Naruto udah diambil. Dragon Ball udah diambil Sinta. AOT udah diambil sama Kila. Sisa Avatar. Untungnya dia suka Avatar nih, bisa kita kasih. Dari sini jelas banget sebenarnya. Berarti Tita itu dapat apa? Tita dapat One Piece. Karena One Piece doang yang belum diambil. Tanpa kita ngecek semuanya, sebenarnya kita bisa tahu dari ngelihat si Reni. Karena Reni cuma ngambil Naruto dan Tita cuma bisa suka 2, One Piece dan Naruto. Berarti saat Naruto diambil, dia paling mungkin hanya dapat One Piece. Kira-kira begitu teman-teman. Jadi salah satu kunci mengerjakan soal nalar logika berbentuk kasus seperti soal cerita seperti ini ialah dengan menuliskannya atau membuat tabel keterhubungan antara setiap orang-orang yang ada dalam contoh soal. Oke? Ini salah satu contoh soalnya. Ya, kita ke soal selanjutnya ya. Oke, kita ke contoh soal terakhir untuk latihan TKPA, penalaran logika untuk soal cerita. Aku ambil soal ini dari TKPA kode 330 tahun 2016. Nah, sama seperti sebelumnya, ini soal ceritanya cukup panjang. Namun justru kuncinya di situ ya. Biasanya yang panjang-panjang tuh penyelesaiannya sebenarnya nggak ribet. Dan aku ambil soal ini sebagai contoh terakhir karena menurut aku ini salah satu contoh soal yang cukup rumit jika dibandingkan soal-soal sebelumnya. Kita baca bersama-sama ya. 7 orang juri, yaitu Adi, Benny, Chandra, Dedi, Evi, Gina, dan Harry menilai 7 siswa berprestasi, yaitu IJKLMNO. Ini malas juga nih namanya. Setiap siswa dinilai pada hari yang berbeda, dari Senin sampai Minggu. Berarti setiap siswa punya satu harinya masing-masing nih. Benny menilai L pada hari Rabu. Dedi tidak menilai I maupun K. Jadwal penilaiannya sehari setelah Evi menilai N.
Gina menilai M pada hari Jumat. Harry menilai peserta di hari Senin, tetapi bukan K maupun O. Jika Chandra menilai I pada hari Kamis, kombinasi yang benar adalah, ya, kalau kita hanya baca, kita nggak bakal tahu jawabannya, teman-teman. Maka itu kita harus coba menuliskannya. Di sini aku kasih contoh jika kita menggunakan table ya, untuk menghubungkannya. Misal di sini kita punya contoh hubungan antara orang dengan yang dinilai. Jadi kalau kita lihat soalnya, sebenarnya nggak cuma satu hari satu siswa, tapi setiap juri itu juga meriksa satu orang siswa. Jadi nggak mungkin kalau kita lihat sini satu juri itu meriksa dua siswa gitu, tapi satu juri satu siswa juga gitu. Nah, jadi kita tulis di sini misal ini juri pertama Adi. Ini Beni. Ini Beni. Chandra. Evi, Dedi, Evi, Gina, dan Harry. Ini hari kali ya, ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ini kalau boleh dibilang jurinya males juga ya, karena satu hari satu siswa doang gitu. Padahal jurinya ada 7 gitu. Sehari kan bisa banyak kan sebenarnya. Kurang efektif sebenarnya juri-jurinya. Cuma kita cek soalnya. Kita baca lagi ya. Benny menilai L pada hari Rabu. Benny nilai L. Berarti Benny sama L nih. Di hari Rabu. Kita contreng hari Rabu. Berarti hari Rabu ini punya L. Dedi tidak menilai I maupun K. Ya, kita simpan dulu. Jadwal penilaiannya sehari setelah Evi menilai N. Berarti Evi nilai N nih. Oke. Berarti Dedi dan Evi kemungkinan di hari yang berurutan. Gina menilai M pada hari Jumat. Gina menilai M. Hari Jumat. Harry menilai peserta di hari Senin. Oh, Harry nilai di Senin hari. Tapi bukan K maupun O. Jika Chandra menilai I pada hari Kamis, Chandra nilai I. Hari Kamis. Kombinasi yang benar adalah, nah ini kalau kita lihat pasti pusing ya. Cuma kalau kita pelan-pelan, kita bisa menyelesaikan soal ini sebenarnya. Karena kemungkinannya itu sangat mungkin cuma satu. Pertama kita mulai dulu dari yang belum ketahuan orangnya kali ya. Ada Adi, Dedi, dan Harry. Kita udah tahu nih, L itu udah tahu orang-orangnya. L itu yang meriksa Benny. I itu yang meriksa Chandra. N Evi, M itu Gina. Kita mulai dari orangnya. Kita mulai dari coba Harry. Bukan, jangan Harry. Iya, Harry. Harry nilai di hari Senin, tetapi bukan K maupun O. Bukan K maupun O. Sisa J. Berarti sangat mungkin Harry itu nilai J di hari Senin. Dapat nih kita satu orang. Nah, J. Kita baca lagi. Dedi tidak menilai I maupun K, karena I udah dicek sama Chandra kan. K. Berarti K nggak mungkin. Karena dia nggak nilai I maupun K. Coret. Berarti paling mungkin ialah dia menilai O. Berarti Dedi nilai O. Sisa Adi. Adi nilai apa berarti? I, J, K yang belum ada. Berarti Adi nilai K. Sekarang kita lihat hari. Senin udah ada. Ini orang udah dapat semua ya. Senin udah ada. Selasa belum, Rabu udah, Kamis udah, Jumat udah. Nah, ingat. Di sini tadi dibilang jadwal penilaian Dedi itu sehari setelah Evi menilai N. Kemungkinan mereka berurutan. Hanya ada 2 hari yang berurutan sisa, yaitu Sabtu dan Minggu. Berarti N itu di Sabtu, karena hari setelahnya itu Dedi yang ngecek di hari Minggu. Berarti Adi kemungkinan ada di hari Selasa. Oke.
Coba kita lihat pilihannya. Adi menilai J. Bukan, Adi menilai K. Dedi menilai J dari Sabtu. Dedi menilai O. J itu yang menilai Pak Heri. Oke. Heri menilai O di Senin. Benar di Senin, tapi bukan O, tapi J. Dedi menilai O di Minggu. Benar nih. Dedi, O, dan Minggu. Kita cek dulu, checklist. Evi menilai N di Minggu. Sayang sekali, Evi nilainya di Sabtu. Kalau dia di Minggu, berarti Seninnya itu harusnya Dedi. Gitu. Karena mereka harus ada di hari yang berurutan. Maka jawabannya ialah D. Nah. Oke, simpulkan teman-teman. Kuncinya adalah kita harus baca dan menuliskannya. Kalau bisa dibikin keterhubungannya. Ini salah satu contoh bentuk keterhubungannya dengan menggunakan table. Pendekatanku menggunakan table seperti ini. Bisa dengan berbagai cara yang bisa membantu teman-teman melogikakan jawabannya gitu. Itu salah satu kuncinya. Ini salah satu cara mengerjakan soal TKPA. Oke, semoga bermanfaat teman-teman. Sampai jumpa. Oke, terima kasih teman-teman. Kalau teman-teman punya masukan contoh soal atau materi, mangga bisa tulis di komen buat di request. Barangkali kita bisa bahas di video selanjutnya. Dadah!